Halo, selamat datang di channel Monesit. Hari ini kita akan membahas sebuah topik besar dan ambisius. Potensi Indonesia jadi penguasa ekonomi di ASEAN tahun 2030. Mungkin terdengar seperti mimpi, tapi kalau kita lihat data, tren, dan strategi yang sedang berjalan, mimpi ini bukan mustahil. Bahkan, ada sinyal kuat bahwa Indonesia memang sedang menuju posisi itu. Bayangkan, pada tahun 2030 nanti, ASEAN diperkirakan akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Kawasan ini punya populasi sekitar 700 juta jiwa, pasar konsumen yang terus tumbuh, dan berada di persimpangan jalur perdagangan global. Di tengah semua ini, Indonesia memiliki modal besar untuk memimpin. Kita punya populasi terbesar di ASEAN, yaitu lebih dari 280 juta orang pada tahun 2025. Dan kemungkinan bertambah lagi menjelang tahun 2030, bukan hanya jumlahnya yang besar, tapi juga mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Ini artinya kita memiliki tenaga kerja yang melimpah sekaligus pasar domestik yang sangat luas. Secara geografi, Indonesia berada di posisi strategis. Kita menguasai jalur laut vital seperti Selat Malaka dan alur laut Kepulauan Indonesia, yang menjadi penghubung perdagangan antara Samudra Hindia dan Pasifik. Ini memberi keuntungan geopolitik dan geoekonomi yang tidak dimiliki negara ASEAN lain. Kekuatan ekonomi saat ini. Secara ekonomi, Indonesia sudah menjadi negara dengan PDB terbesar di ASEAN, menyumbang lebih dari 35% total PDB kawasan. Bahkan, menurut proyeksi berbagai lembaga internasional, pada tahun 2030 PDB kita bisa menembus peringkat 57 dunia jika pertumbuhan rata-rata 5,6% per tahun bisa dipertahankan. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah mulai dari batu bara, minyak, gas, nikel, hingga hasil hutan dan laut. Potensi ini sudah mulai dimanfaatkan lewat kebijakan hilirisasi, seperti pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik. Jika strategi ini diperluas ke sektor lain, nilai tambah yang kita hasilkan akan sangat besar. Peran hilirisasi kebijakan hilirisasi yang sedang gencar dilakukan pemerintah adalah salah satu kunci penting menuju dominasi ekonomi. Dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi di dalam negeri. Kita bukan hanya meningkatkan pendapatan negara, tapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas, contohnya, industri baterai dan kendaraan listrik. Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, bahan utama baterai lithium-ion. Dengan investasi dari perusahaan global, Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi baterai dan EV di Asia Tenggara. Dampaknya, ekspor kita tidak lagi bergantung pada komoditas mentah, melainkan produk teknologi tinggi. Infrastruktur dan konektivitas tidak kalah penting. Pembangunan infrastruktur yang masif beberapa tahun terakhir sudah mulai membuahkan hasil. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api terus bertambah. Semua ini mempercepat arus barang dan orang, mengurangi biaya logistik, dan menarik minat investor. Pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur digital. Akses internet semakin meluas, bahkan ke daerah terpencil. Ini membuka peluang bagi UMKM dan startup untuk bersaing di pasar regional dan global. Tenaga kerja dan pendidikan sumber daya manusia adalah modal utama. Indonesia memang memiliki jumlah tenaga kerja besar, tapi tantangannya adalah meningkatkan kualitasnya. Pemerintah dan swasta perlu memperluas pelatihan vokasi, pendidikan STEE, dan program sertifikasi keahlian. Jika kita bisa menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan adaptif terhadap teknologi, kita akan lebih siap menghadapi persaingan di tingkat ASEAN. Apalagi, industri masa depan seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi terbarukan membutuhkan skill khusus yang tidak bisa dikuasai dalam waktu singkat. Posisi geopolitik di tengah rivalitas ASEAN, ASEAN menjadi wilayah rebutan pengaruh ekonomi dan politik. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan
punya peran strategis sebagai penyeimbang. Jika kita bisa memainkan kartu diplomasi ekonomi dengan cerdas, kita bisa mendapatkan manfaat dari kedua pihak. Indonesia juga memimpin berbagai forum regional seperti G20, KTT ASEAN, dan kerjasama Indo-Pasifik. Peran ini memperkuat posisi kita sebagai pusat pengambilan keputusan di kawasan. Tantangan yang harus diwaspadai tentu, jalan menuju dominasi ekonomi tidak mulus. Ada beberapa tantangan serius. Pertama, birokrasi yang masih lamban dan regulasi yang tumpang tindih. Kedua, masalah korupsi yang menggerus kepercayaan investor. Ketiga, ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa yang bisa menghambat pemerataan pertumbuhan. Selain itu, perubahan iklim dan transisi energi menjadi tantangan besar. Negara-negara maju semakin ketat dalam menerapkan standar lingkungan. Jika kita tidak siap, produk ekspor kita bisa kalah di pasar global. Pembelajaran dari negara tetangga kita bisa belajar dari Singapura yang unggul dalam kemudahan berbisnis, dari Vietnam yang agresif menarik investasi manufaktur, dan dari Thailand yang kuat di industri otomotif. Indonesia tidak harus meniru sepenuhnya, tapi bisa mengadaptasi strategi mereka sesuai keunggulan kita. Strategi kunci Indonesia untuk dominasi ekonomi ASEAN. Salah satu faktor penentu sukses Indonesia adalah strategi yang tepat. Ada 5 langkah kunci, reformasi birokrasi dan hukum agar proses perizinan cepat dan investor mendapat kepastian hukum. Penguatan industri hilirisasi di berbagai sektor, bukan hanya nikel. Inovasi dan teknologi lewat insentif R&D, kolaborasi universitas industri, dan dukungan bagi startup. Diplomasi ekonomi proaktif untuk memimpin agenda perdagangan bebas di ASEAN. Pembangunan berkelanjutan agar kita jadi pusat green energy dan memenuhi standar lingkungan global. Dampak nyata bagi rakyat kecil jika Indonesia memimpin ekonomi ASEAN. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Petani dan nelayan akan mendapat harga jual yang lebih stabil karena pasar ekspor yang lebih luas. Pekerja pabrik dan industri kreatif akan mendapatkan lebih banyak peluang kerja dengan gaji lebih tinggi. UMKM bisa menembus pasar regional dengan bantuan digitalisasi dan logistik murah. Namun, tantangannya adalah persaingan yang makin ketat. Tanpa peningkatan kualitas, produk lokal bisa kalah di pasar sendiri. Karena itu, semua pihak harus siap beradaptasi. Kesimpulannya, Indonesia punya semua modal untuk menjadi penguasa ekonomi ASEAN pada tahun 2030. Populasi besar, sumber daya alam melimpah, posisi strategis, dan ekonomi yang terus tumbuh. Tapi modal saja tidak cukup. Dibutuhkan strategi yang tepat, keberanian mengambil keputusan, dan keseriusan membenahi masalah internal. Jika semua ini bisa dijalankan, bukan hanya kita yang bangga melihat Indonesia memimpin ASEAN, tapi rakyat kecil juga akan merasakan langsung manfaatnya. Dominasi ekonomi bukan hanya soal angka PDB, tapi soal kesejahteraan nyata bagi seluruh warga negara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Moneset untuk pembahasan mendalam seputar ekonomi nasional dan global. Sampai jumpa di video berikutnya.